Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Uni Fatia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 dari LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, program studi pendidikan matematika. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kali ini saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran di kelas 7 pada materi bilangan pecahan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Project Based Learning. Video ini diambil pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semuanya semangat ya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kedua kelas memimpin doanya. Untuk memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, selanjutnya untuk mengingat rasa nasionalisme, marilah sama-sama kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang dipimpin oleh Afra. Para anak, silakan. Yang lain semua berdiri. Siapa yang tidak hadir hari ini? Silakan satu ya. Alaina Asia, Nadia Alwida, Suraya Al-Humaira, Anta Tulusna, Ulfa Manera, Jihan Fariha, Irma Fitri, Afra Tasari, hadis semua ya? Hadis semua. Baik, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, siapa yang masih ingat tentang materi pelajaran kita minggu yang lalu? Ada yang angkat tangan? Ya, silakan. Iya, pelajaran kita
Iya, bagus. Jadi bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat disembunyikan A per B, atau bilangan A per B bisa dibaca dengan A per B, bilangan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, dan B sebagai penyebut. Itulah bagian dari bilangan pecahan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berbeda penyebut dengan tepat. Yang kedua, menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang ketiga, kalian harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda dengan tepat. Nah, dan ada pun manfaat kita belajar pecahan ini sangat banyak yang kita perlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan apa manfaatnya yang dapat kalian ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo tunjuk tangan yang bisa jawab. Apa manfaatnya? Ayo Bu. Ya, silakan. Dengan kami belajar pecahan sangat bermanfaat untuk saya gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya waktu saya memotong kue dan dalam memotong kain. Iya, bagus. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, contohnya seperti mengenal pecahan sederhana. Ini kan sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada saat kita memotong buah, yaitu buah semangka. Yang pertama dipotong dua, itu dinamakan 1/2. 1/2. Kalau misalnya kita potong menjadi 4, dinamakan 1/4. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video yang ada di depan kalian. Pizza yang biasa kita makan. Siapa yang suka pizza? Pastinya kamu tahu dong, kalau pizza yang kita beli itu pasti sudah terpotong menjadi beberapa bagian sama besar. Nah, sekarang sudah disiapkan dong alat dan bahannya. Nah, coba sekarang Bumi punya ada 4 kertas warna, lalu yang sudah diberi lingkaran sama besar. Kenapa sama besar? Karena ibaratkan pizza itu sama besar. Nah, untuk kalian gunting dulu lingkaran yang ada di LKPD kalian ya. Setelah itu kamu ciplak di dalam kertas warna nih. Kita sudah punya 4 kertas warna dengan lingkaran yang sama besar. Setelah itu kita gunting ya. Setelah kalian gunting, sudah jadikan 4 lingkaran sama besar. Oke, sekarang kita ikuti ya. Kita lipat menjadi 8 bagian. Kenapa jadi 8 bagian? Karena pada soal cerita yang ada di LKPD itu, si pizzanya ada 8 bagian. Nah, 1 kali, 2 kali, lalu 3 kali. Nah, kita hitung ya, apakah sudah menjadi 8 bagian sama besar. Oke, kita lihat ya. Kita hitung. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah menjadi 8 bagian nih. Nah, yang ini kamu lakukan hal yang sama pada 3 lingkaran yang lainnya. Oke? Oke, kalau sudah dilipat semuanya menjadi 8 bagian, lalu kamu kelas dirinya sudah melipatnya menjadi 8 bagian, akan menjadi seperti ini ya. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Di mana pecahan pada pizza yang kita buat ini pada lingkaran ini yaitu 1/8, yaitu satunya sebagai pembilang dan 8-nya penyebut karena jumlah seluruhnya adalah 8. Nah, sekarang 1 lingkaran kita tempel pada kertas jilid yang telah kamu sediakan. Tempel ya. Setelah itu ibu. Nah, sekarang kita yang dimakan nih, ibu makan berapa bagian ya? Kita ambil contoh, ibu makan 3 bagian. Kita potong 3, 1, 2, 3. Kita potong 3 bagian. Nah, ini kita lem lagi. Kita tempel di sini. Nah, ditunggu
saja. Nah, setelah itu ayam makan berapa bagian ya? Kira-kira contoh ya ini ya. Misalnya ayam makan 2 bagian. Nah, si ayam makan 2 bagian, kita tempel juga. Di sini misalnya boleh. Lalu adik makan berapa bagian? Adik makan 2 bagian. Oke, adik makan 2 bagian. Nah, kita tempel juga ya si adik kita. Oke, nah setelah itu, nah sekarang yang warna hijau ini dari sisa pizza yang belum dimakan, yaitu yang buat si kakak yang akan si kakak makan. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Lalu kamu tentukan nih, ibu makannya berapa bagian ya pecahannya? 3 ke 8, karena itu makannya 3 dan penyebutnya jumlah seluruhnya ada 8 bagian. Lalu ayah berapa bagian? 2, betul, 2 ke 8 itu jumlah semuanya. Lalu adik makan berapa bagian? 2 ke 8 juga. Lalu kakak itu makan sisanya yang mau dimakan, yaitu 1 keledai. Seperti itu sahabat cerdas tugas kalian. Terima kasih. Setelah kalian perhatikan video tadi, apa yang kalian amati? Iya, saudara silakan. Yang saya amati dari video tersebut cara memindahkan dan mengurangkan bilangan pecahan dengan menggunakan media tugas dan kertas. Iya. Ada yang lain? Bagus. Ada yang lain? Siapa bisa? Mungkin ada yang diamati? Baik, saudara. Dari video tadi yang telah kita amati bersama yaitu tentang cara menggunakan media. Yang video tadi adalah dengan menggunakan media kertas. Kita di sini menggunakan media dari bahan bekas, yaitu kardus bekas dan kertas origami dan tas KPS yang berwarna. Nah, sampai di sini ada yang kalian ingin tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada sudah paham ya cara mengerjakan oleh kita ini? Sudah? Nah, sekarang coba ikuti kelompok kalian masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Kita berbentuk kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang ibu akan membagikan data PD. Ibu akan membagikan data PD. Ini satu. Ini di sini. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, kalian baca petunjuk yang ada di LKPD. Cara bekerjanya seperti apa. Kemudian jangan lupa tulis nama anggota dan nama kelompok. Misalnya nama kelompoknya adalah nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silakan kalian kerjakan. Kita tentukan lagi berapa menit ya? Berapa menit? Kira-kira? 40. Saudara menyebutkan 40 menit. Berarti 40 menit. Kita sepakati waktunya adalah 40 menit harus Iya. Nah, silakan kalian kerjakan mulai dari sekarang itu waktu. Akan kerjakan pakai alat. Pakai alat dan kalian kerjakan ini ada bawah ini diambil ya. Ini sudah siap setengah jadi. Ini terlalu besar sayang.
Jadi sebelum dicetel digaris dulu. Kemudian kelompok 2. Ini digaris pertama 2, dibagi 2, kemudian dibagi 4. Jadi dicetel seperti ini. 2. Intinya ini 1/4 gitu. Jangan 8. Kalau cara buat gambar
Kalau sudah siap, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kalian masing-masing mewakili dari satu kelompok ke satu orang. Kelompok yang mana yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 3, silakan kelompok 3. Katakan nggak mau ya ditunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranastari. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu lambang pecahan. Seperti yang kita lihat, ini diibaratkan menjadi sebuah kue yang dibagi menjadi 8 bagian. Yang dipotong menjadi 8 bagian dan dibagi ke 6 orang hingga sisa 2. Jadi lambangnya 8, 6, 8. Sama halnya seperti ini. Ketika kue dipotong menjadi 8 bagian dan dibagi ke 2 orang, berarti lambangnya 2/8. Dan ini 1/2 dan ini 1/4. Demikian hasil kerja kelompok kami. Bagaimana? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Mari tepuk tangan bersama kelompok 3 yang telah sekarang kelompok mana lagi yang mau maju? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabira, saya perwakilan dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil pecahan dengan penyebut yang sama. Yang pertama 2/8 ditambah 4/8. Hasilnya yaitu 6/8. Kenapa menjadi 6/8? Yaitu karena warna merahnya 2 dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah hasilnya 6/8. Gimana dari kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Iya, berarti sudah paham semuanya ya? Nah, tepuk tangan kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Selanjutnya, yang pertama adalah dari kelompok 1 memperkenalkan lambang pecahan, yaitu lambang pecahan. Kalau misalnya 2/5, 2/5 digambarkan, coba perhatikan di layar. Jadi kalau digambarkan, dilambangkan 2/5 sama dengan yang warna hijau itu adalah 2, jumlahnya semua 5 potong. Dari satu bagian kue, dari sepotong kue dibagi menjadi 5. Dan kemudian yang 2 ini adalah yang warna hijau, yang dibagi. Kemudian begitu juga dengan 1/6. Tetap kalau kertasnya dilipat ke 6. Begitu juga dengan 2/5. 2/5 ditulis gambarnya adalah yang 2-nya diarsir, yang 3-nya tidak diarsir, itu namanya 2/5. Begitu juga dalam hasil penjumlahan bilangan pecahan yang sama penyebut. Misalnya 2/8 ditambah 4/8 sama dengan 6/8. Kenapa 6/8? Karena kalau penyebutnya sudah sama, itu bisa kita gunakan
Pembilang dengan pembilang dijumlahkan yaitu 2 tambah 4 sama dengan 6. Penyebutnya tetap 8. Kita paham? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Kemudian, tolong kalian tuliskan ungkapan perasaan kalian bagaimana dengan hasil kerja kalian hari ini tentang diskusi proyek kalian. Mana gambarnya? Mewakili satu kelompok 15. Pilih yang mana? Itu ada gambar, ada yang senang sekali, ada yang sangat senang, ada yang contoh. Ya, pilih kelompok itu. Dari kelompok lain coba pilih yang mana? Ya. Dari kelompok yang lain. Cepat. Pilih, terserah mau pilih yang mana. Kelompok satu lagi. Tinggal di konten, di konten. Coba Samila, coba. Coba. Nah, sudah cukup. Ini kan? Sudah. Ini yang pilih ini berarti ini senang. Kalau yang ini sangat senang. Kalau yang ini, kalau ada yang pilih yang ini adalah sangat pusing belajar matematika. Nah, tapi alhamdulillah untuk hari ini kalian senang belajar dalam matematika yaitu terkait dengan proyek bilangan pecahan. Nah, sekarang kalian coba isi, ibu kasih soal evaluasi. Oke, soal evaluasi, soalnya ada di KKBB. Soal evaluasi dan soalnya ada di lembaga KKBB. Nah, ini soalnya. Sudah siap? Kalau sudah siap, bisa dikumpulkan ke meja itu. Kumpul. Dikumpul kembali. Sudah siap? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, karena semuanya sudah siap, presentasi sudah siap, semua tugas sudah kalian laksanakan. Sekarang, mari sama-sama kita ambil kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Siapa yang dapat ambil kesimpulannya tentang materi pecahan? Saya Bu. Iya, silakan. Amra. Saya dapat menemukan konsep tentang menggunakan pecahan dengan menggunakan media kardus bekas, kertas origami, dan HVS berwarna. Iya, bagus.
Ya, benar sekali apa yang telah dijawab oleh si Afra. Kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama, dengan kalian belajar mengenai materi pilihan bicara, yang pertama kalian dapat menemukan konsep tentang pecahan, yaitu dengan menggunakan kardus bekas, kertas origami, dan kertas HPS yang keluar. Yang kedua, di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dibutuhkan terkait dengan pecahan. Contohnya adalah apa? Contohnya dalam memotong kue, dalam memotong kain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana tentang pembelajaran kita di hari ini? Apa yang kalian rasakan? Senang. Alhamdulillah. Selanjutnya, apakah waktu Ibu dalam menjelaskan pembelajaran kalian dapat memahaminya? Apakah jelas? Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita tutup, marilah sama-sama buka bukunya. Ibu akan memberikan tugas, yaitu PR, di halaman, buka buku di halaman 20, latihan 1, nomor soal nomor 3. Untuk selanjutnya, jangan lupa kalian baca-baca materi kita selanjutnya, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Jangan lupa kalian baca-baca di rumah, ya. Selanjutnya, sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita berdoa. Marilah kita berdoa. Nah, untuk hari ini perjumpaan kita sampai di sini. Minggu depan kita akan berjumpa lagi terkait dengan materi penjelasan materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Maka perjumpaan kita sampai di sini. Maka itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.